Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Yani Pratama dari kelas 3 KPIP. Di sini saya akan menjelaskan resensi buku untuk mata kuliah tafsir, yaitu buku yang berjudul Argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah. Penulis buku yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Penerbit Kalam, tahun terbit Februari 2020. Untuk jilid kedua yaitu Februari 2021. Buku ini sangat istimewa sekali. Buku ini membahas tentang kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah guna memperjelas makna dan tujuan dan hasil dari faham Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu persoalan tentang alasan bolehnya menghadiahkan pahala melalui bacaan, sedekah, dan amal baik kepada mayit, serta sampainya pahala tersebut kepada mayit tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa mayit bisa mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran sama halnya ibadah mulia seperti sedekah dan sejenisnya. Ibadah di sini adalah ibadah maliyah yang dimaksud. Dan menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, pahala terbaik yang dapat dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar, doa, dan haji atas namanya. Dan bagian lain dari kitab Ar-Ruh, beliau berpendapat yang lebih utama dalam hal ini adalah meniatkan memberi hadiah pahala kepada mayit dan tidak diisyaratkan untuk melafalkan niatnya. Nah, dalam ulama Syafi'iyah sepakat tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit. Namun, mereka berbeda pendapat dalam persoalan pahala bacaan. Pendapat tersebut harus dipegang teguh karena merupakan bagian dari doa. Pada mazhab Ahlussunnah sendiri berpendapat bahwa seharusnya setiap manusia juga membagi pahala kepada yang lainnya. Kita masuk persoalan yang kedua, yaitu apakah sholat qobliyah Jumat sunnah atau tidak. Terdapat hadis dengan sanad jayyid seperti yang dikatakan oleh Al-Iraqi bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat Jumat. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada sholat wajib yang sebelumnya didahului sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat Jumat adalah sholat wajib untuk laki-laki dan sebelumnya pasti didahului dengan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah, 4 rakaat sholat tahiyatul masjid. Kita masuk persoalan yang ketiga, yaitu talqin mayit. Talqin mayit menjelaskan tentang menuntun mayit setelah dikubur. Telah ditetapkan oleh sekelompok sahabat. Terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang perkara talqin ini. Hanya saja tidak dihukumi sahih. Atas hal ini Imam Ahmad dan ulama lainnya berpendapat atas kebolehan talqin. Mereka mentolerir praktik ini, hanya saja tidak pemerintahannya ulama mazhab Syafi'i memberi hukum sunnah praktik ibadah ini. Sedangkan mazhab Maliki dan ulama lainnya memberi hukum makruh. Dan talqin mayit diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuntun mayit ketika ditanya malaikat di dalam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kita masuk persoalan yang keempat, yaitu tarawih. Dalam sholat tarawih terdapat banyak perbedaan di antara ulama, namun perbedaan tersebut tidak seharusnya ada bagi pengikut Syafi'iyah dan umumnya pengikut Ahlussunnah wal Jamaah menangkap bahwa sholat tarawih terdiri dari 20 rakaat. Hukumnya pun sunnah ain muakkad, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut pengikut Hanafiyah, Syafi'iyah,
Hanabilah, dan Malikiyah. Persoalan kelima yaitu penetapan bulan Ramadan dan Syawal. Pada bab ini menjelaskan tentang penetapan bulan Ramadan dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal dan yang kedua adalah penyempurnaan jumlah bulan Sya'ban. Langsung saja ke persoalan yang keenam, yaitu tentang persoalan apakah ziarah kubur diperbolehkan untuk umat Islam terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Ziarah kubur dapat juga mengingatkan kita kepada kematian supaya kita tidak terlalu banyak melakukan kemaksiatan yang dapat menyebabkan kita menderita di alam kubur. Yang terpenting adalah jangan meminta hajat kepada mayat tersebut, namun ketika ziarah kubur kepada orang-orang alim atau kekasih Allah, maka jadikanlah sebagai perantara supaya doa kita sampai kepada Allah. Persoalan ketujuh yaitu membahas tentang apakah terdapat kenikmatan dan siksaan dalam kubur. Dalam Quran surah Ghafir ayat 46 dijelaskan, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Fir'aun adalah tokoh yang sangat kejam dan dia juga mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah memerintahkan untuk mengazabnya dengan keras. Maka dari itu di dalam kubur terdapat siksa seperti yang dijelaskan untuk siksa Fir'aun. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 27 dijelaskan yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Di dalam kubur terdapat juga kenikmatan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh karena Allah dan orang-orang yang mati syahid, seperti nabi-nabi dan para sahabat yang meninggal dalam peperangan dan dalam keadaan membela Islam. Persoalan yang terakhir yaitu ke-8, membahas tentang menziarahi makam Rasulullah SAW dan keinginan kuat menujunya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa menziarahiku, ku di sini adalah Nabi, barang siapa menziarahiku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahi ketika aku hidup. Jika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka sama halnya kita berjumpa ketika Rasulullah masih hidup. Betapa mulianya jika kita sampai berziarah ke makam Rasulullah dan bersolawat kepadanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku di samping makamku, aku mendengarnya. Barang siapa yang bersolawat jauh dariku, solawat tersebut akan disampaikan kepadaku. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bepergian di seluruh dunia. Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Berarti jika kita bersolawat kepada Nabi pasti akan sampai dengan bantuan malaikat. Tidak ada penghalang suatu apapun dan juga pastinya atas izin Allah. Kelebihan dari buku ini. Kita masuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini menurut saya bahasa yang mudah dimengerti dan juga lengkap dengan hadis dan dalil-dalil Al-Quran dan juga tafsir yang memudahkan untuk dipahami. Kekurangan, saya melihat jarang sekali terjadi kekurangan di dalam buku ini. Baik, sekian sedikit esensi buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.